Di pembukaan film, kita akan diperlihatkan seseorang perempuan, ia bernama Ece, sedang membuat video rekaman yang isinya kata-kata perpisahan untuk pacarnya, dan film pun dimulai. Kemudian scene ditampilkan ia adalah Cetin yang telah menemukan dan melihat rekaman yang dibuat Ece tadi, seketika ambyar sehingga banyu moto pun tak terbendung. Saat di tempat kerja pun ia tampak masih gundah gulana karena orang yang dicintainya tiba-tiba saja pergi meninggalkannya. Ia bekerja di perusahaan penjualan pakaian. Ini adalah Sarah, rekan kerja Cetin, sekaligus mantannya saat mereka masih bekerja bersama menjadi tukang cuci piring di sebuah rumah makan. Melihat Cetin yang tampak menyedihkan, sebagai rekan kerja sekaligus mantan yang baik, ia pun berinisiatif untuk menghiburnya. Saat pulang kerja pun, mereka masih bersama. Bahkan malam harinya, ia juga menginap dan tidur di rumah Cetin. Paginya Sarah yang di kamar mandi tiba-tiba ia mendengar suara-suara aneh di lubang air wastafel, disusul dengan lampu yang terus berkedip seperti habis token. Dengan perasaan sedikit cemas, ia pun pergi dari sana. Merasa ada yang janggal, Cetin menemui Pak Komisaris untuk menyelidiki video rekaman yang dibuat Ece. Ia juga mengatakan jika telah mencari bahkan menghubungi semua teman-temannya, namun tidak menemukan titik terang yang seperti hilang di telan bumi. Malam harinya mereka jogging untuk menghilangkan beban sejenak. Saat sampai di rumah dan sedikit mabuk, Sarah pun menggoda Cetin untuk diajak melakukan sedikit pengenceritan. Yang kemudian, scene dialihkan ke Sarah terbangun di tengah malam dan mendengar suara dentuman di dinding. Namun sesaat setelahnya tidak terdengar lagi. Kemudian ke toilet karena panggilan alam untuk Waktu asik-asiknya ia kembali mendengar suara dari lubang air wastafel, disusul dengan lampu berkedip, kemudian meledak. Ia yang panik pergi dan berteriak lantas menceritakannya ke Cetin, namun ia berkata, "Ini rumah tua Sarah, hal semacam itu wajar terjadi." Saat di tempat kerja, Cetin ditemui Sarah yang juga bosnya. Ia menceritakan jika Sarah memiliki jiwa-jiwa psikopat dalam dirinya sejak kematian si adik. Dan jika menginginkan sesuatu, entah bagaimana caranya, ia harus bisa mendapatkan itu. Di sisi lain, Pak Komisaris yang mengamati rekamannya, ia menemukan fakta jika Ece selalu melihat ke sisi lain yang seperti memaksanya mengatakan apa yang ia katakan. Kemudian Pak Komisaris mendatangi Nini yang terbaring sakit untuk menanyakan perihal hilangnya Ece. Juga ada perawatnya yang melarang menanyakan pertanyaan yang sulit, mengingat kondisinya yang tidak baik. Setelah selesai tanya jawab, namun ia tidak mendapatkan petunjuk apapun. Di sini kita dibuat penasaran, siapa sih nenek ini dari sekian banyak penduduk bumi? Kenapa Pak Komisaris mendatanginya? Nanti kita akan tahu. Oke, lanjut. Suatu malam waktu Sarah dan Cetin batuk together, Sarah bercerita jika tadi siang Pak Komisaris datang dan memberitahukan penemuannya. Namun itu malah membuat Sarah justru menuduh Cetin yang telah membunuh Ece. Sebab ia orang yang paling dekat dengannya dan mengira jika suara-suara aneh di rumah itu adalah arwah Ece. Yang jelas Cetin membantah tuduhan itu. Pagi hari tukang kebunnya yang sedang bersih-bersih tidak sengaja menemukan kalung yang ada gantungan kunci. Kunci apakah itu? Saat Sarah masuk rumah dari bermain di luar, Cetin bertanya, "Kalung apa yang kamu pakai itu?" Yang kemudian menjawab, "Jika pemberian tukang kebun." Lalu teleponnya berbunyi yang memberitahukan jika kepolisian menemukan jasad seseorang, lantas ia mendatanginya. Saat sampai, yang ternyata adalah jasad korban kebakaran sehingga wajahnya tidak dikenali. Di saat bersamaan, Sarah yang akan mandi tiba-tiba mendengar dentuman logam dari pipa air. Merasa ada yang aneh, ia tidak jadi mandi. Kemudian mencari tahu yang akhirnya ia tahu jika itu adalah Ece yang terjebak di suatu tempat di rumah tersebut. Cetin yang telah pulang melihat pakaian di lemari sudah berantakan dan mendengar Sarah yang berbicara di kamar mandi. Namun saat ditanya ia menjawab jika hanya bicara sendiri. Kemudian Cetin mendatangi lantas berkata, jika tidak ada lagi Ece di hidupnya, akan melupakan dan memulai hidup baru. Sarah yang mendengarnya tampak girang lantas memeluk sambil menatap ke cermin. Kemudian kita dibawa kembali yang akan menampilkan dari sudut pandang Ece. Diawali dengan Ece yang terlihat senang karena Cetin mengajaknya pindah ke rumah yang telah ia beli dan memulai hidup baru. Sampailah mereka. Kemudian Ece mendatangi nenek-nenek dan perawatnya yang lagi duduk santuy.
Ia adalah yang menjual rumah tersebut bernama Miss Daphne. Di sana mereka berbincang. Miss Daphne menceritakan jika ia memiliki penyakit serius yang kapanpun bisa kambuh. Ece juga bercerita jika dirinya telah hamil dan mungkin akan bahagia di rumah itu. Namun, ia belum menikah, bahkan Cetin tidak mengetahui kehamilannya. Hari-hari mereka lewati di rumah itu. Suatu saat, Ece menemani Cetin yang bertemu klien. Tiba-tiba Sarah mendatanginya, lantas berkenalan. Dan itu berarti pertama kalinya mereka bertemu. Ia tampak ramah dan mengatakan jika rumah yang mereka tinggali itu adalah rekomendasinya. Gimana, kamu suka? Kemudian Sarah pergi, namun tampaknya Ece tidak menyukai Sarah. Suatu hari ditampilkan Ece yang memeriksakan kehamilannya dan berharap jika anaknya adalah perempuan. Namun karena masih beberapa minggu, jadi belum diketahui. Ece yang mendatangi Cetin guna mengajak makan siang romantis, tak disangka di sana ia melihatnya berpelukan dengan Sarah, kemudian kembali. Waktu berada di parkiran pun ia melihat mereka berdua jalan bersama. Saat berada di rumah, Cetin yang pergi jogging dan meninggalkan HP-nya, Ece dengan sengaja memeriksa yang menemukan beberapa chat mesra dengan si Sarah. Seketika ambyar. Cetin yang sampai rumah lantas diajak berdebat, terjadilah keributan. Esokan harinya, Miss Daphne mengunjungi Ece yang di rumah sendiri. Sambil ngopi kapal api, Ece menceritakan hubungannya dengan Cetin. Lalu ia meminta Miss Daphne untuk membantunya. Dan dari sinilah nanti hidupnya akan berubah 180 derajat. Miss Daphne lantas memberi saran untuk mengujinya, guna mengetahui apakah Cetin benar-benar serius atau tidak. Kemudian mengajaknya ke depan lemari dan mencari lubang kunci di dalamnya. Saat ditemukan, Miss Daphne memberikan kuncinya. Saat dibuka, tiba-tiba cermin di sebelahnya terbuka dengan pintu yang sangat tebal. Daphne menjelaskan jika itu adalah ruangan persembunyian yang dibangun tahun 80-an dari penyergapan para teroris. Terdapat beberapa fasilitas di ruangan tersebut dan dilengkapi kaca anti peluru, ruangan tertutup rapat, kedap suara, kaca satu arah, generator manual yang juga terhubung ke lampu di dalam rumah. Tidak akan ada yang melihat dan mendengar jika berada di ruangan tersebut, namun masih bisa mendengar suara dari luar dengan bantuan pengeras suara yang dipasang di sana. Kemudian Miss Daphne mengimbau untuk mengumpulkan perlengkapan seperti sembako, sabun mandi, dan lain-lain, kemudian masuk ke sana. Mulailah ia berkemas. Dengan melihat teks yang telah dirancang sebelumnya, ia membuat video rekaman kata-kata perpisahan untuk Cetin. Persiapan belum selesai, Cetin keburu datang. Ia pun bergegas dengan hanya membawa tas yang isinya perlengkapan kosmetik dan langsung masuk ruangan lalu menutupnya. Cetin yang rencananya akan memberi cincin pernikahan, namun tidak menemukan Ece di sana. Karena dianggap tujuannya telah tercapai, Ece pun memutuskan untuk keluar. Namun, saat dicari-cari, yang ternyata kuncinya terjatuh di atas tempat tidur. Cetin yang telah menemukan rekaman Ece kemudian menontonnya. Setelah selesai dan tahu isinya, ia pun tampak sangat marah sampai tidak sadar jika kuncinya terlempar ke luar jendela. Ece yang di dalam pun tidak bisa apa-apa. Untung aja bawa HP, jadi kan bisa tiktokan. Tapi percuma sebab tidak ada sinyal. Ia pun mencoba memecahkan kacanya, tapi ingat, itu adalah kaca anti peluru. Hari-hari ia jalani di tempat itu. Dikarenakan tidak sempat membawa perbekalan sebelumnya, ia pun terpaksa meminum air keran yang ternyata airnya kotor dan menemukan makanan kaleng yang entah telah berapa tahun di tempat itu. Namun karena lapar, ia pun memakannya dan tentu saja muntah. Karena kaca satu arah, maka ia dapat melihat semua kejadian di luar, termasuk saat Sarah tidur dengan Cetin. Saat melihat Sarah di cermin kamar mandi, ia berteriak yang ternyata Sarah dapat mendengarnya. Kemudian lampu berkedip dikarenakan generator lemah. Perasaannya makin ambyar saat melihat Sarah menggoda Cetin untuk melakukan pengenceritan. Berbagai cara ia lakukan, bahkan dengan melobangi tembok dan memukulnya berulang-ulang yang kemudian didengar Sarah. Namun itu sia-sia saja. Waktu berlalu seiring perutnya semakin membesar. Karena untuk bertahan hidup demi calon bayi di dalam perutnya, ia pun memakan makanan basi itu, dan entah kayak apa rasanya.
Lalu tiba-tiba ia melihat anak perempuan yang keluar dari kegelapan lantas menghampirinya, yang kemudian menghilang. Ternyata itu hanya halusinasi. Waktu Sarah yang akan mandi, Ece memukul pipa yang ada di sana. Tak disangka, pukulan pipa besi tersebut terdengar jelas oleh Sarah, yang akhirnya bisa berkomunikasi dan memberitahukan jika ia terjebak yang berada di balik cermin. Seketika muncullah harapan-harapan untuk bisa keluar. Sarah yang mengetahui lantas mencari apakah ada semacam pintu rahasia, dan benar saja, ia menemukan sebuah lubang kunci di dalam lemari. Kemudian ia mengambil kunci yang didapat dari tukang kebun waktu itu, dan ternyata pas saat akan membukanya, tiba-tiba tidak jadi. Ia lantas pergi ke cermin di kamar mandi dan berkata, "Sebaiknya kamu di sana aja. Aku suka jika kamu berpisah dengan Cetin, dan Cetin akan menjadi milikku selamanya." Dari sini sudah tampak jiwa-jiwa psikopat dalam diri Sarah. Oke, lanjut. Tak lama berselang datanglah Cetin yang menghampiri. Ece pun tampak sangat ambyar saat mendengar Cetin berkata yang akan melupakannya. Kemudian kita akan melanjutkan dari sudut pandang Sarah dan Cetin. Diawali dengan ditampilkan Sarah yang membuang kunci tersebut. Lantaran banyak menghabiskan waktu bersama, timbullah rasa-rasa yang dulu pernah hilang. Yang lantas Cetin mengajak Sarah untuk menikah. Kemudian mereka berencana untuk pindah ke rumah milik Sarah. Mulailah membawa barang-barang lantas pergi dari sana. Diperlihatkan Ece yang sudah tidak peduli. Ia berpikir jika tidak ada harapan dan hanya menunggu kematian. Kemudian ditampilkan Sarah dengan membawa mobil material dan tukang bangunan ke rumah Cetin. Suatu ketika saat Cetin berada di minimarket, tidak sengaja ia bertemu dengan perawat Miss Daphne yang mengatakan akan mengantarnya ke rumah lama. Kemudian Cetin ikut bersamanya. Saat di sana, Miss Daphne bertanya, apakah ia meninggalkan ruangan? Cetin kembali tanya, ruang apa? Ruang di mana? Belum sempat menjelaskan, tiba-tiba perawatnya membawanya pergi karena menganggap keadaannya nanti akan menjadi lebih buruk. Cetin yang masih di sana melihat foto Miss Daphne dan suaminya di depan rumah yang dibeli dengan memakai kalung kunci yang pernah dilihatnya dipakai Sarah waktu itu, yang ternyata ada 2 kunci. Kemudian ia mendatangi Sarah untuk menanyakan kunci tersebut, namun ia mengatakan jika telah dibuang karena barang kuno. Tanpa sebab yang jelas, ia lantas marah-marah. Melihat ada yang tidak beres, ia pun mendatangi rumahnya. Saat sampai dalam, ia menemukan pintu bekas kamarnya yang ternyata telah tertutup tembok. Kemudian menelpon Sarah perihal pintu tersebut, namun Sarah justru tambah marah. Tentu ia makin yakin jika ada sesuatu di dalam. Lantas ia pergi ke gudang dan menemukan kunci yang satunya di sana. Dengan membawa bodem, ia masuk ke dalam. Namun rupanya Sarah telah ada di sana, dengan menodongkan pistol ke arahnya agar berhenti dan tidak mencari Ece lagi. Saat akan merebut pistol, sehingga Cetin terkena tembakan di perutnya dan tidak sadarkan diri. Kemudian Sarah menyeretnya keluar untuk menguburnya ke lubang tempat sampah. Sesaat setelahnya, tiba-tiba ada mobil yang lewat, lantas ia bersembunyi. Namun saat kembali, betapa terkejutnya sebab Cetin telah menghilang. Dan tiba-tiba datang dari belakang yang kemudian mereka bergelut hingga dimenangkan Cetin. Sambil memanggil 911, ia masuk membawa kodam. Tak menunggu lama, ia lantas menghancurkan tembok itu. Kemudian ia mencari pintu rahasia tersebut yang dicurigai berada di dalam lemari. Saat telah menemukan dan akan memasukkan kunci, tiba-tiba Sarah telah berada di belakang dan berhasil menembak kakinya. Terjadi sedikit drama, yang akhirnya Cetin berhasil melumpuhkan Sarah dan dapat mengeluarkan Ece secepatnya. Namun Sarah kembali bangkit lantas memukul Cetin hingga tumbang. Saat kembali mengayunkan bodem tersebut untuk memukul Ece, ternyata ia masih sadar dan berhasil menembaknya. Layaknya psikopat yang sulit dibunuh, ternyata Sarah masih bisa melawan. Yang akhirnya dicekik Cetin dan memasukkan ke ruangan persembunyian itu, lalu menutupnya dan mengambil kuncinya. Kemudian diperlihatkan nafas terakhir Ece yang lantas disusul Cetin yang juga pingsan di sebelahnya. Tak lama kemudian datanglah tim penyelamat dan Ece berhasil diselamatkan.
Di ending ditunjukkan Sarah yang masih di dalam ruangan itu dan film pun selesai. Yang masih menjadi pertanyaan, siapakah anak perempuan yang ditemui EJ saat berada di ruangan tersebut? Menurut saya sendiri, itu adalah calon anak yang diimpikannya. Namun mungkin anaknya telah meninggal sebab ia terlalu lama terperangkap di ruangan tersebut dengan tanpa air dan makanan yang layak. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita film kali ini adalah, tapi ini hanya berlaku buat kalian yang punya pasangan. Jadi yang jomblo seperti saya, di close saja videonya. Jadi pelajarannya adalah, jangan terlalu posesif dengan pasangan kalian. Bersikaplah sewajarnya. Berilah ruang untuk bermanuver. Seenggaknya kalian beruntung dengan pasangan yang masih mau dengan kalian dan yang terpenting tidak pergi beralih ke yang lain. Oke, sekian video ini. Kalian subscribe, terima kasih. Tidak juga nggak apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima janda muda.